Perkenalkan, saya Fitri Ayu Lestari. Perkenalkan, saya Novitria Utari. Tujuan pembelajaran. Materi singkat. Pewarisan daripada ekspresi gen ini dipengaruhi oleh DNA dan RNA, di mana gen merupakan segmen dalam kromosom yang terdapat di dalam inti sel eukariotik. Kromosom terbentuk karena adanya DNA bertilin yang kemudian dimapatkan dengan bantuan protein histon sehingga menggulung dan menyatu menjadi satu kesatuan yang utuh. Di sini, kita akan membahas hubungan antara gen DNA dan kromosom sebagai bentuk dari pewarisan sifat makhluk hidup. Pembahasan materi. Gen ialah kode atau sandi yang akan mewariskan sifat yang di dalamnya terdapat DNA. DNA ini berupa dua untaian yang berpilin satu sama lain yang terbentuk secara heliks ganda. Dua unting DNA ini disebut polinukleotida yang mana terdiri atas molekul-molekul nukleotida. Molekul nukleotida ini terdiri atas fosfat, gula pentosa, dan urutan basa nitrogen yang berupa adenin, timin, sitosin, dan guanin. Hubungan antara gen, DNA, dan kromosom. Setelah kita mengetahui bahwa DNA ini merupakan kode dari pewarisan sifat, kemudian DNA ini akan dimapatkan dengan bantuan protein histon atau serat dari kromatin yang sifatnya bisa menggulung. Setelah DNA dimapatkan oleh protein histon, terbentuklah seperti anyaman yang disebut dengan nukleosom. Nukleosom merupakan unit dasar dari kromatin, yang dimana unit dari nukleosom ini akan membentuk seperti lipatan yang disebut solenoid. Kemudian kromatin akan membentuk menjadi gulungan-gulungan lagi yang akhirnya disebutlah dengan kromosom. Hasil dari kromatin yang membentuk gulungan-gulungan yang disebut kromosom ini terdapat di dalam inti sel eukariotik dan akan terlihat jelas saat akan terjadi pembelahan sel secara mitosis. Proses pembelahan sel. Pembelahan sel secara mitosis. Tahapan pertama, profase 1. Pada tahapan ini terdapat dua buah sentriol yang dimana terbentuk dari sebuah sentrosom. Kemudian sentriol ini akan mengalami pergerakan secara perlahan yang berlawanan. Kemudian pada membran intinya akan mengalami pemudaran karena bagian inti sel atau kromatin ini akan mengalami pembelahan. Tahapan kedua, profase 2. Pada tahapan ini, sentriol pun masih bergerak secara berlawanan. Kemudian, pada kromatinnya akan menebal dan akan membentuk kromosom. Tahapan 3, prometafase. Pada tahapan ini disebut juga dengan profase akhir atau metafase awal. Pada tahapan ini juga membran inti akan semakin memudar. Untuk kromosomnya sendiri akan bergerak ke arah ekuator atau bidang pembelahan. Dan untuk sentriolnya sudah berada di kutub masing-masing yang berlawanan, yaitu pada kutub utara dan kutub selatan. Tahapan keempat, metafase. Pada tahapan ini, kromosom sudah terbentuk dan sudah berjajar di bidang ekuator karena adanya benang spindel yang mengikat masing-masing benang kromosom. Tahapan kelima, anafase. Pada tahapan ini, kromosom terpisah karena ditarik oleh benang-benang spindel untuk mengalami pembelahan. Tahapan terakhir ialah telofase, mulai terbentuk membran inti baru dan sentriol akan terbentuk kembali menjadi sentrosom. Dan pada tahapan ini pula akan mengalami proses yang berulang kembali menjadi tahapan profase. Pembelahan sel secara meiosis. Pada tahapan meiosis 1 yaitu terjadi pembelahan kromosom homolog, sedangkan pada meiosis kedua itu terjadi pembelahan kromatid sister. Jika kita perhatikan, tahapan meiosis kedua itu sama saja tahapan dengan pembelahan sel mitosis, karena pada profasenya sudah menghasilkan sel anakan berupa haploid atau N, hingga pada telofase kedua itu tetap menghasilkan sel anakan haploid atau N. Di sini, pembedanya dengan mitosis ialah selnya lebih tipis. Kesimpulan. Sekian dan terima kasih.